أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ketua Masjid Darul Muttaqin beserta bapak-bapak segenap pengurus dan para imam-imam kita, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, jamaah para pejuang-pejuang subuh, jamaah para pemakmur-pemakmur masjid, jamaah para pencinta majelis-majelis ilmu, wabil khusus para pencinta majelis kuliah subuh Masjid Darul Muttaqin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita semua dirahmati Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita di tempat dan di majelis yang agung dan mulia ini. Dan pada subuh hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat pula. Kemudian salawat dan salam, keharibaan dan kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita akan melanjutkan mengaji dan memahami isi dan kandungan serta hikmah dan nasihat yang ada di dalam kitab Al-Hikam, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan pada hari ini kita akan memahamkan hikmah yang ke-46 dari kitab Al-Hikam. Pada hikmah yang ke-46 disebutkan dengan kalimat yang relatif agak pendek dibandingkan dengan hikmah ke-45 yang sedikit agak panjang karena membicarakan 3 hal, yaitu ilmul basirah, kemudian ainul basirah, dan yang ketiga adalah haqqul basirah. Sementara pada hikmah yang ke-46 ini relatif agak pendek kalimat hikmahnya. Pada hikmah ini Ibnu Athaillah menyebutkan kana Allahu wa la syai'a ma'ahu wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah kana Allahu wa la syai'a ma'ahu, wujud keberadaan Allah itu kana Allahu wa la syai'a ma'ahu, dan tidak ada wala syai'a segala sesuatu apapun juga ma'ahu bersamanya. Tidak ada sesuatu apapun juga bersamanya. Wa huwa, dan Allah al-an, sampai sekarang, sampai detik ini, sampai saat ini, ala ma alaihi kana, tetap seperti bagaimana keadaannya semula. Itu kalimatnya. Maka jika dipahamkan, hikmah ini mendekati kepada membicarakan sifat wujud bagi Allah. Wujud artinya ada, dan Allah itu wajibal wujud, adalah wujud yang wajib, keberadaannya itu wajib. Berbeda dengan keberadaan selain Allah. Manusia tidak wajib ada. Makhluk-makhluk yang lain itu juga tidak wajib ada. Bahkan dia cenderung kepada bersifat jaiz atau mubah. Mau ada boleh, mau tidak ada juga boleh. Tapi Allah itu wajib ada, wajib al-wujud. Mustahil dia ada, mustahil dia tidak ada. Nah, maka tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Allah itu mau ada boleh, mau tidak ada juga boleh. Tidak. Karena seandai kata, ini berandai-andai, walaupun itu sifat mustahil bagi Allah, seandainya Allah tidak ada, entah apa yang terjadi kepada alam semesta sejak dari awalnya sampai kepada nanti
alam semesta ini akan berakhir. Jadi Allah itu sekali lagi wajib ada. Nah, tadi diterangkan bahkan keberadaan Allah dengan sifat wujudnya itu wala syai'a ma'ahu, tidak ada bersamanya sejak awal. Tidak ada yang bersama dengan Allah. Oh malaikat Ustaz? Oh tidak, malaikat itu jauh, nanti baru diciptakan oleh Allah. Ada yang bersama dengan Allah Ustaz? Katakan misalnya makhluk yang bernama jin dan lain-lain sebagainya. Oh tidak, itu jauh waktunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bersama dengan Allah. Bahkan kalau diartikan misalnya dengan ada orang menyebut ini anak Tuhan misalnya. Oh ini titisan dari Tuhan. Ini wujud dari Tuhan yang kepingin turun ke dunia, ingin menebus dosa manusia. Oh tidak, tidak begitu konsep bertuhan di dalam Islam. Tidak begitu konsep kita memahami Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bersama Allah apapun namanya. Seperti kita sebutkan tadi, apakah malaikat? Tidak ada. Malaikat tidak ikut campur ketika Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Bahkan ketika menciptakan malaikat itu sendiri, tidak ada Allah bersama siapapun. Dia hanya ada dengan sifat wajib al-wujudnya, dan dia al-qiyamuhu binafsihi. Itu selalu disebutkan. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala al-qiyamuhu binafsihi, bahwa dia ada berdiri dengan dirinya sendiri, berdiri dengan sendirinya, berbuat dengan sendirinya pula, berkehendak juga dengan sendirinya. Maka dari itu ini yang harus pelan-pelan dipahami, karena memang kadang-kadang nih ada orang yang mempersonifikasikan Allah itu sebagaimana makhluk, padahal diberitahukan, diajarkan kepada kita walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun juga yang kufuan, yang sekufu, yang sama, yang serupa, yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau menyangkut tadi yang bersamanya itu, ada istilah anak, ada istilah bapak, ada istilah lain-lain sebagainya, maka itu juga tidak seperti itu memahami Allah dalam ajaran agama kita. Dan salah satu sifatnya itu juga sering kita dengar, al-mukhalafatuhu lil hawadithi. Allah itu tidak sama, tidak serupa, tidak sekufu lil hawadithi, dengan segala sesuatu yang baharu. Yang baharu itu artinya yang diciptakan oleh Allah kemudian. Maka dari itu keberadaan Allah dalam memahaminya jangan seperti memahami keberadaan makhluknya, termasuk keberadaan kita. Karena keberadaan kita ada asal muasalnya, sedangkan Allah lah asal muasal dari segala-galanya. Selain Allah ada asal muasalnya. Dan tadi disebutkan wa huwal ana, dan Allah itu dan dia sampai sekarang, sampai saat ini tidak berubah.
dia seperti dia semula. Sementara makhluknya semuanya berubah. Kita sekarang ada, tapi berasal dari tidak ada, lalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ada, dan nanti kita akan kembali lagi tidak ada. Itulah ciri-ciri makhluk. Segala-galanya akan seperti itu. Sebelumnya tidak ada, sebelumnya tidak ada langit, sebelumnya tidak ada bumi. Lalu Allah ciptakan menjadi ada, dan suatu waktu nanti keberadaan bumi ini akan kembali tidak ada. Itu di dalam surah As-Sajdah ada ayat yang selalu kita dengar kalau kita menjadi makmum, dan selalu dibaca kalau menjadi imam. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah lah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dalam masa sittah, 6 ayyam, hari. Jadi langit dan bumi diciptakan oleh Allah dalam masa 6 hari penciptaannya. Walaupun hari yang dimaksud bukan hari kita, bukan satu hari 24 jam, lalu 6 hari kali 24, tidak. Hari tentunya dalam hitungan hari akhir nanti, yang itu merupakan masa di awal dari penciptaan waktu itu sendiri. Waktu itu sendiri pun ciptaan Allah. Entah kapan pula waktu itu diciptakan oleh Allah. Ada kita yang menduga-duga manusia yang tertua itu ditemukan bangkainya, kerangkanya, ini peninggalan sejak ribuan tahun yang lalu, misalnya kata orang. Ada ditemukan, kalau di dalam pelajaran sejarah kita itu ada makhluk yang namanya Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus electrus japanicus. Pokoknya ada us-us-usnya lah semua. Diperkirakan ditemukan tahun sekian. Itu manusia. Ada yang menemukan dinosaurus, misalnya makhluk-makhluk zaman dulu, diperkirakan tahun sekian. Nabi Adam diciptakan, ada yang memperkirakannya juga, diperkirakan tahun sekian. Tapi belum ada yang memperkirakan kapan arash itu diciptakan, kapan kursi itu diciptakan, kapan kolam itu diciptakan, kapan lauhil mahfud diciptakan, kapan nyawa ruh itu diciptakan. Semakin tak terkejar lagi. Apalagi kalau orang cuma bisa menghitung, kalau sejak Nabi Isa 2024 tahun yang lalu, makanya selalu disebut Masehi. Lalu sebelum Nabi Isa lahir 2024 tahun yang lalu disebut dengan sebelum Masehi. Orang hitung mundur. Nabi Musa sekian ribu tahun sebelum Masehi, Nabi Ibrahim sekian ribu tahun sebelum Masehi. Ngitungnya mampunya mulai dari Nabi Isa, mundur. Tapi menghitung dari satu hari pertama itu kapan, tidak ada kemampuan manusia. Kapan hari pertama kehidupan ini? Tidak ada yang tahu. Kalaupun tadi mau menghitung manusia atau makhluk benda yang lain, tinggal ngitung mundur pandainya manusia. Tapi menghitung dari sejak awal, tahun berapa ini, tahun berapa ini, ketika dunia ini berumur berapa tahun dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dari itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang
kita memang harus waspada, karena kadang-kadang banyak hal-hal yang bisa ya menggoyang keyakinan, mengguncang hati, bahkan kadang-kadang bisa menghilangkan keyakinan. Ketika ada orang yang berkata begini, sebelum alam ini ada, apa yang ada? Masih bisa diterima, karena dia memang diadakan. Sebelum langit dan bumi ini ada, apa yang ada waktu itu? Masih bisa diterima, karena langit dan bumi itu diadakan kemudian. Sebelum malaikat itu ada, diciptakan, apa yang sudah ada? Masih bisa diterima, karena malaikat itu juga sebelumnya tidak ada, lalu diciptakan menjadi ada. Tapi ada orang yang tujuannya menggiring. Sebelum Allah ada, apa yang ada? Ini dia jebakan Batman-nya ini, Pak. Sebelum Allah ada, apa yang ada? Seolah-olah Allah itu berasal dari ketiadaan. Seolah-olah Allah itu sebelumnya tidak ada, lalu dia menjadi ada, dan nanti dia mungkin suatu saat akan tidak ada lagi. Ini jebakan yang begini yang hati-hati. Karena ada manusia yang menemukan Tuhannya sesudah Tuhannya itu selesai bertapa. Baru mereka akui, oh ini Tuhan. Dia sudah selesai bertapa, dia sudah selesai bersemedi dan lain-lain sebagainya. Ada orang mengetahui itu Tuhannya setelah dia mengalami sesuatu yang tidak wajar dialami manusia, sehingga karena dia tidak wajar mengalaminya, berarti dia sudah di atas manusia. Jangan-jangan ini Tuhan. Dia mati, dia bisa hidup kembali, dan dia bisa bangkit. Wah, tidak begitu konsep dalam Islam. Apalagi sifat-sifatnya yang penting bagi kita itu, bahwa Allah itu punya sifat hayat, maha hidup. Allah itu punya sifat baqa, maha kekal. Artinya tidak ada kesudahannya, tidak ada istilah dari awal tidak ada lalu diadakan, setelah dia ada nanti tidak ada balik. Oh tidak. Allah itu tadi disebutkan, kalau awalnya dialah yang awal dan tidak berawal. Dialah awal dari segala-galanya, dan dia yang menciptakan segala-galanya. Dan tadi disebutkan wahwal ana ala ma alaihi kana, sampai sekarang tidak berubah sifat-sifat ketuhanannya. Dan nanti pada akhirnya dia tetap baqa, tidak akan berakhir. Sementara yang lain-lain, bahkan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, itu akan berakhir. Pada masanya akan berakhir. Orang-orang kafir di masa-masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka pernah menyebut Tuhannya ini, Tuhannya ini, Tuhannya ini, Tuhannya ini. Sekarang cerita tentang Tuhan mereka sudah hilang. Kenapa? Karena ajaran kepercayaan mereka sendiri sudah lenyap di telan bumi. Tidak ada lagi. Habis agamanya, habis ceritanya, bahkan bisa jadi habis Tuhannya. Tidak ada lagi yang memuji-pujinya, tidak ada lagi yang menyembahnya. Nah, tapi dalam konsep agama kita, Allah itu bersifat baqa, kekal untuk selama-lamanya. Nah, yang tadi itu awas, jangan sampai masuk dalam pemahaman kita sebelum Allah ada, apa yang ada? Berarti seolah-olah ada sesuatu yang ada sebelum Allah diadakan, kemudian Allah kemudian diciptakan menjadi ada. Berarti sebelum Allah ada, apa yang ada? Orang bisa saja jawab, yang menciptakan Allah sudah ada. Wah,
Itu jebakan-jebakan yang kita harus hati-hati. Maka dari itu di dalam memakrifati atau memahami Allah, jangan sampai kita menganggap Allah itu seperti makhluk yang Dia ciptakan, seperti benda-benda yang sebelumnya tidak ada, kemudian dia menjadi ada, dan suatu saat nanti dia akan kembali tidak ada. Hati-hati, bisa jadi ada dalam pikiran orang itu mungkin saja ada di antara kita. Allah itu kayak apa ya? Allah itu bentuknya seperti apa? Allah itu zatnya bagaimana? Jangan pikirkan itu. Nabi dan Rasul saja belum pernah bertemu secara langsung zat makhluknya dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'rajnya juga tidak langsung melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul, yang melantiknya pun tidak langsung Allah Subhanahu wa taala, tapi dilantik melalui malaikat Jibril. Dan itulah memang salah satu kegunaan Allah menciptakan malaikat-malaikatnya itu, bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita, bahwa tidak ada kita yang akan mampu berjumpa dan bertemu langsung dengan zat Allah, maka pakai perantaranya itu Allah ciptakanlah makhluknya yang bernama malaikat. Ini bisa jadi ada dalam pikiran-pikiran orang, muncul hal-hal yang seperti ini. Maka bagi kita, kalaupun itu mau dipikirkan, berpeganglah kepada dalil, berpeganglah kepada ayat-ayat Al-Quran, kemudian berpeganglah kepada hadis-hadis dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka jangan coba-coba memahami dengan jalan pikiran sendiri, karena memang kadang-kadang untuk mendekatkan pemahaman Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Seperti misalnya ada hadis yang berbunyi, Allah turun ke langit bumi pada penghujung sepertiga malam. Maka bangun, beribadah, sholat malamlah. Wah, ini awas nih, jangan sampai punya keyakinan Allah itu turun kayak turunnya planet alien dari ruang angkasa, mutar-mutar. Juga jangan sampai kita membayangkan Allah itu turun, kalau tradisional turun pakai tangga, zatnya turun. Nah, maka ini termasuk ayat, kalau Quran, hadis juga yang mutasyabihat. Memahamkannya harus dengan ditakwil, memahamkannya dengan ditakwil. Maka kalaupun kita tidak mampu memahamkannya, cukup bagi kita Allah turun ke muka bumi pada penghujung sepertiga malam. Maknanya tadi ditakwil, yang turun adalah rahmat Allah, yang turun adalah utusan-utusan Allah membawa rahmatnya untuk hambanya yang beribadah pada waktu itu. Harus dipahami seperti itu. Jangan sampai memahami Allah itu dengan cara yang keliru, dengan cara yang salah pula. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini hikmah yang ke-46 yang mengingatkan kita kembali bahwa Allah itu telah ada sebelum segala sesuatunya ada, dan tidak ada yang ada ketika Allah ada. Tidak ada sebelumnya segala sesuatu apapun. Allah lah yang awal ada. Makanya huwal awwalu. Dialah yang awal ada, dan kemudian tidak ada yang ada sebelum dia adakan. Dialah yang mengadakan segala-galanya. Dialah yang menciptakan apapun selain dari dirinya. Maka Allah itu diberi gelar sebagai Khaliq. Artinya yang maha menciptakan, bukan yang diciptakan. Selain daripada Allah, nah semuanya itu disebut sebagai makhluk, sebagai ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai nanti kapanpun akhir alam semesta ini, maka Allah itu baqa, punya sifat baqa. Dia kekal. Dia kekal, dia tetap ada seperti semula adanya dan tidak akan pernah berakhir. Dialah yang awal tapi tidak berawal, dan dialah yang akhir dan tidak akan pernah berakhir. Dia yang awal, yang sebelumnya ada, itu makhluk namanya. Kemudian diciptakan menjadi ada. Lalu pada akhirnya nanti makhluk ini akan kembali tidak ada. Karena tidak ada makhluk yang bersifat baqa. Siapapun makhluk itu. Malaikat tidak punya sifat baqa. Pada masanya nanti malaikat itu pun akan kembali tidak ada. Kembali tidak adanya makhluk ini bermacam-macam caranya. Ada yang mati jadi tidak ada. Ada yang musnah jadi tidak ada. Ada yang lenyap. Ada yang hilang, ada yang hancur menjadi tidak ada. Ada segala macam cara. Ada yang memang ditarik dari keberadaannya. Ada yang memang ya dihancurkan sehingga menjadi tidak ada. Makhluk tidak ada yang baqa, makhluk tidak ada yang kekal. Apalagi kalau cuma namanya manusia, paling tinggi 70 tahun. Itu hadis Nabi. Kalaupun ada 80 tahun, cuma satu-satu. Ada satu gang, ada satu komplek, ada satu yang umur 80. Rata-rata kebanyakan, kata Nabi kita 60 sampai 70 tahun saja. Maka dari itu batas kita. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Tidak akan ada yang mampu bertahan. Walau makannya makan bergizi terus, tidak akan ada yang bertahan. Walaupun rajin olahraga, tidak ada yang bertahan. Justru banyak sedang olahraga dia tidak bertahan. Main badminton mati, main futsal meninggal. Semakin olahraga justru itu yang menghilangkan dia. Jadi serba terbatas, dan alam semesta ini juga seperti itu Bapak dan Ibu. Sudah banyak gunung yang hilang dimakan sejarah, tak ada lagi cerita gunung itu. Hancur lebur sudah. Kalaupun ada berubah, dia berubah menjadi bentuk kawah danau saja. Seperti Danau Toba misalnya. Itu gunung yang meletus ribuan tahun yang lalu, sehingga akhirnya kawahnya berubah menjadi danau yang besar, luar biasa dan indah. Itulah lukisan alam kata orang. Tapi awalnya dia dulu ada, kembali tidak ada. Semua. Maka pelan-pelan mari kita memahamkan sama-sama. Jangan sampai salah dalam memahami Allah. Apalagi kalau sampai menghibah-hibah tentang Allah. Awas, perlu hati-hati, perlu waspada. Paling tidak bagi kita, kalaupun kita tidak pernah dan tidak mungkin pernah di dunia ini melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala,
tapi jangan berlagak-lagak kayak melihatnya. Saya tengok itu narasi-narasi orang ya di media sosial, memang ghibahnya luar biasa. Bahkan seolah-olah mereka menganggap Allah itu kayak makhluk, kayak yang diciptakan saja. Bahkan bisa digambar-gambar, bisa dilukis-lukis, bahkan bisa dibuat Allah itu tempatnya di sini dalam tubuh manusia. Allah itu zatnya, betapa lemahnya Allah itu kalau seperti itu. Dan itu tidak dibenarkan sama kita. Kalaupun misalnya ada yang bertanya begini, kira-kira ini Allah itu maha kuasa, Allah berkuasa enggak kalau dia menyamar jadi manusia? Berkuasa enggak? Allah menyamar jadi manusia, bisa enggak? Bisa. Bisa enggak Allah menyamar jadi manusia? Bisa. Nah, kalau pakai sifat qudratnya bisa. Cuma bagi kita kurang kerja kan Allah ini. Apalagi dengan alasan dia akan mengampuni dosa manusia, maka dia menyamar menjadi manusia. Lemah sekali Allah itu untuk mengampuni manusia makhluknya, harus nyamar jadi manusia. Padahal bagi dia kalau mau mengampuni cukup kun fayakun. Tidak perlu mengarang-arang cerita bahwa dia nyamar jadi manusia, mau menebus dosa manusia. Di mana kemahakuasaannya itu? Maka dalam konsep kita, tauhid yang diajarkan sama kita, tidak pernah dalam sejarah Allah menyamar jadi manusia. Apalagi menyebut-nyebutnya sebagai, katakan anak Tuhan, atau Tuhan bapak, Tuhan emak, Tuhan om, Tuhan tante, Tuhan datuk. Tidak ada itu dalam konsep Islam. Kenapa? Karena Allah punya sifat qudrah, maha kuasa. Mudah baginya kalau hanya sekedar bahasanya, oh ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Mudah bagi Allah. Allah itu bukan manusia. Allah itu pencipta, pengampunan itu sendiri itu dari Allah. Nah, baik dia harus repot-repot nyamar jadi manusia, lalu dikejar-kejar, lalu dia dihukum gantung, dia mati dan lain sebagainya, walaupun dengan narasi oh dia hidup kembali. Dalam Islam jauhkan yang seperti itu. Jangan pernah bayangkan oh Tuhan itu begini gambarnya, berarti sama dengan kita menganggap Tuhan itu makhluk. Oh Tuhan itu begini lukisannya, berarti sama kita menganggap Allah itu lemah, nampak wujudnya seperti makhluknya, seperti manusia, ada hidungnya, ada matanya, ada tangannya. Tidak. Kalaupun ketika disebutkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan hambanya, maka yang dimaksud adalah jangan sampai dipahami seperti tangan yang makhluk, tangan yang dimiliki oleh Allah. Maka tadi ayat ini termasuk mutasyabihat, maka dia harus ditakwil. Yang dimaksud dengan ayat itu adalah anugerah dari Allah itu di atas dari tangan-tangan hambanya yang meminta, tangan-tangan hambanya yang memohon. Jadi jangan diartikan oh tergambar pula sama dia, ada tangan ketemu tangan. Ini mendekati kepada kemusyrikan. Itu yang kita harus waspada dan hati-hati. Kita simpulkan kalimat hikmah 46 ini, kana Allahu wala syai'a ma'ahu. Keberadaan Allah itu sejak awal adanya Dia dan sampai sekarang, wa huwal ana ala ma alaihi kana. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah menyamar-nyamar. Dia tidak pernah menyaru-nyaru. Dia tidak pernah melakukan sesuatu seperti yang diperkirakan oleh, berhitungkan atau dibayangkan oleh makhluknya. Dia tidak berubah dari sejak awal adanya Dia, dan adanya Dia itu merupakan berhukum wajib baginya,
yang kita sebut dengan wajibal wujud. Kemudian wala syai'a ma'ahu, tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Dalilnya mana? Al-wahdaniyah, itu sifatnya. Dia esa, itu sifat wajibnya. Dia esa, tidak ada yang bersamanya. Mana dalilnya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi mana dalilnya bahwa Allah itu tidak perlu menyamar-nyamar? Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak karena dia bukan makhluk, dan dia juga tidak diperanakkan, artinya dia bukan dilahirkan, dia bukan diciptakan. Kalau ada Tuhan katanya dilahirkan, ada emaknya, ada bapaknya, berarti itu bukan Tuhan. Jauhlah Allah dari sifat yang seperti itu, yang disifat-sifatkan seperti yang disifatkan kepada makhluknya. Sudah masuk waktu Isyraq kita. Sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan? Masih kita buka peluang berdiskusi kalau ada. Silakan Pak Haji. Udah lama nggak dengar suara Pak Haji nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mohon maaf Ustaz. Jadi Allah itu kan wujud. Wujud dilakukan dengan mukhalafatul hawadisi. Kemudian ayat terus itu ada Allahu la ilaha illahu. Artinya Allahu. Bu itu kan kata Ustaz Lukman kan hak domir, kata ganti. Bu itu merupakan kata ganti nama laki-laki. Kalau H itu nama perempuan. Mau menjelaskan Ustaz untuk memakrifat ini bagaimana Ustaz? Kalau Bu itu laki-laki, jadi Allah Bu. Domirnya adalah laki-laki ini gimana mengakrifat Ustaz? Mohon maaf Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya luruskan sedikit. Yang dimaksud dengan domir di situ bukan hu pada kalimat Allahu, tapi hu yang di ujungnya. Allahu la ilaha illahu, itu yang domir. Karena berhenti. Domir artinya kata ganti. Hu di situ bermakna huwa, dia. Dia yang di situ dipergunakan untuk kalimat yang menunjukkan laki-laki. Ketika kita mengucapkan kaum muslimin, itu kalimatnya laki-laki. Kalimatnya, maknanya perempuan sudah masuk di situ. Jadi sebetulnya kita tidak perlu mengatakan kaum muslimin dan muslimat. Cukup kaum muslimin, itu sudah termasuk perempuan di situ. Nah, jadi kalimat mudzakkar atau kalimat yang menunjuk kalimat itu laki-laki, itu hanya sebuah istilah saja, bukan berarti menunjukkan bahwa Allah itu berjenis kelamin laki-laki. Nah, tapi kenapa menggunakan kalimat huwa? Kalau perempuannya dia hiya, begitu aja. Jadi bukan, sekali lagi ya, jadi bukan Allahu, hu di Allah itu yang domir, tapi yang domir itu yang di ujungnya huwa. Jadi Allahu la ilaha illahu, laki-laki. Kalau menggunakan kalimat hiya berarti perempuan. Kalau huwa laki-laki, kalau hiya perempuan. Nah, tidak ada kalimat di antara dua itu. Tidak ada kalimat bencong. Tidak ada kata yang menunjukkan kepada bencong. Kalau huwa laki-laki, hiya perempuan. Kalau bencong, elulah. Gitu. Jadi tidak begitu gitu. Nah, kenapa lebih dipilih huwa dibanding dengan hiya? Kalau menggunakan kalimat hiya, itu menunjukkan lebih lemah lagi.
Wah. Maka kalimatnya tetap huwa, menunjukkan kalimat itu laki-laki, tapi bukan menunjukkan jenis kelamin. Kenapa? Ada nama, kalau menurut kalimatnya itu kalimat perempuan. Misalnya kalimat Hamzah, itu kalimatnya kalimat perempuan, tapi itu menjadi nama laki-laki. Cuma kalimatnya saja yang menunjukkan kepada kalimat perempuan, tapi itu digunakan untuk nama laki-laki. Nah, maka sekali lagi lebih tidak cocok kalimat itu kalau Allahul ladzi la ilaha illahi, menunjukkan hiya tadi. Kenapa hi? Karena berhenti. Huwa tadi kenapa hu? Karena berhenti. Allahu la ilaha illahi, maknanya tetap dia, tapi dia itu kalimatnya menunjukkan perempuan. Nah, tapi ketika menggunakan kalimat huwa, itu bukan menunjukkan jenis kelamin, bahwa di kalimat itu menunjukkan lebih kuat kalimat itu menggunakan dhamir atau kata ganti huwa daripada kalimat itu menggunakan dhamir atau kata ganti hiya. Karena dalam bahasa Arab tidak ada kalimat lain. Seperti saya katakan tadi, huwa laki-laki, hiya perempuan. Selain dari itu ada? Tidak ada. Maka ada kecenderungan semua, bukan cuma itu, semua dhamir yang ditujukan untuk menggunakan kata ganti bagi Allah itu pasti menggunakan kalimat yang mudzakkar, bukan muannas. Mudzakkar artinya kalimat itu kalimat yang diperuntukkan bagi laki-laki, bukan muannas, bukan kalimat yang ditujukan untuk perempuan. Nah, pada saat-saat tertentu ketika disebutkan kalimat itu berbentuk laki-laki, itu sebetulnya itu menunjukkan juga kepada perempuan. Seperti saya sampaikan tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya untuk laki-laki atau perempuan? Semua. Ketika saya taklim khusus ibu-ibu semua, tak ada bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kum itu kalimatnya mudzakkar. Harusnya ketika saya bertemu dengan ibu-ibu, Assalamualaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Atau ketika sama-sama kayak gini, saya robah salamnya, Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Mubazir Ustaz, kata orang. Kenapa? Kum itu sudah mengandung ada perempuan di dalamnya. Bisa dipahami ya, pelan-pelan ya. Ini pertanyaan yang baik untuk kita semua nih. Jangan sampai ada yang menganggap Allah itu berjenis kelamin. Ya, laki-laki, berjenis kelamin lah pokoknya. Apalagi mengarah kepada laki-laki. Nanti ada pula lagi yang nanya sambil main-main, Allah itu sunatnya kapan? Kata dia pulang. Bisa Pak Haji kalau diikutkan pikiran-pikiran orang ngerayau kemana-mana ini, apalagi ngeracau dia sudah, bisa muncul itu. Ya kayak tadi kan muncul dari pikiran kita, kenapa menggunakan huwa bukan hiya? Berarti Allah itu laki-laki. Oh tidak, kalimat huwa itu lebih kuat dibanding dengan kalimat hiya kalau digunakan untuk menggunakan kata ganti bagi Allah. Karena tentu kalimat itu jauh lebih kuat. Dan kalau ada kalimat tadi saya katakan menggunakan kalimat laki-laki, itu mengandung ada wanita di dalamnya. Maka saya ada dengar itu ada orang, Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Mubazir amat ini Ustaz nih.
Padahal begitu dia menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi, itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Oh, tapi kalimatnya kalimat muzakkar, kalimat laki-laki. Kalau kum laki-laki, kalau kunna perempuan, maka dengan menggunakan kum saja itu sudah laki-laki dan perempuan. Terkecuali memang ada hal yang penting disampaikan. Ya, ada penekanan tertentu. Itu dalam Al-Quran ada disebutkan itu, bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong kedua tangan mereka. Nah, itu dipisahkan tuh. Artinya apa? Ingin mempertegas saja, kalau pencuri itu baik laki-laki dipotong tangannya, perempuan pun dipotong tangannya. Jangan pula nanti ada yang terjemahkan, oh ini kalau pencurinya laki-laki baru dipotong, kalau perempuan yang mencuri, dimaafkan ya katanya. Sama, dipotong kedua tangan. Jadi ada memang penggunaannya itu dipertegas laki-laki dan perempuan, tapi kadang ada penggunaannya cukup menggunakan kalimat yang mudzakkar saja, yang digunakan untuk laki-laki, tapi di situ sudah mengandung makna perempuan termasuk di dalamnya. Itu saya kira Pak Haji, tambahan penjelasan saja. Mudah-mudahan juga tetap ada manfaatnya bagi kita semua. Yang jelas, Allah itu bukan laki-laki, Allah itu bukan perempuan. Allah itu tidak berjenis kelamin seperti makhluknya, tidak berjenis kelamin seperti yang Dia ciptakan. Lalu Allah itu seperti apa? Al-mukhalafatuhu lil hawadith. Dia tidak sama seperti kita, seperti makhluk yang diciptakannya, yang punya alat kelamin, yang punya jenis kelamin. Itu saya kira Bapak dan Ibu. Baik, sebelum kita tutup, kita persilakan kepada Bapak Haji Sihana untuk mengumumkan amal jariah Bapak dan Ibu subuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amal jariah kita pada pagi hari ini terkumpul Rp545.000, Rp545.000 dan langsung kami silakan. Semoga Terima kasih Pak Haji. Insya Allah sangat-sangat bermanfaat sekali Bapak dan Ibu. Kami terima dengan senang hati. Maka kami senantiasa mendoakan agar Bapak dan Ibu rezekinya bertambah murah, insya Allah. Rezeki Bapak dan Ibu bertambah diberkahi oleh Allah, dan rezeki Bapak dan Ibu semakin berlimpah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi amal jariah, tabungan akhirat bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan bagi orang-orang yang Bapak dan Ibu niatkan mendapatkan pahala dari amal jariah ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kita bermohon kepada Allah, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kuliah subuh kita yang akan datang. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi. terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu yang telah setia mengikuti live kami dari Masjid Darul Mutakin, Jalan Tabrani Ahmad, Pontianak Barat. Semoga tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Zulfan Afan SHI
bermanfaat, berguna, dan barokah untuk kehidupan kita. Saya akhiri hidup saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.